العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بنية القبول وتمام كل سوء ومحمود وصلاح الشعب ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومحمد رسوله وآل عباده أجمعين وجميع أولياء الصالحين وجميع مشايخنا ومعلمينا وشيخنا ووالدنا وأساتذتنا وأولادنا وأولادنا وأخواننا أن الله يتغشاهم برحمة وفرح وعلى عباده الجنة يرفعنا ويعد علينا وعلى ذريتنا وعلى عبادتنا ومرضاتهم وأموالهم وعلمهم وصحاتهم وخصوصياتهم أن الله الكريم يرزقنا محبتهم وتوفنا على بلادهم ويحشرنا في زمرتهم وغير شرفة عذاب ولا حساب وأن الله يرزقنا توحيد الدين حتى سمع استغفارنا بأمن وعافية وسلامة بسم الله وسلامنا وبسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط المستقيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني فهم القوي هذا من فضل ربي. Halaman berapa? Halaman 31. Apalah satu, dua. Kedua aja. Dua. Apa dan dua? Halaman 32, baris ketiga dari atas. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dapat berjumpa, bertemu, bermuajahah di tempat yang mulia ini, di tempat yang kita cintai ini. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan termasuk kehadiran kita pada malam ini dan mengawali puasa kita pada hari yang ke-28 kiranya oleh Allah mendapatkan keridhaan dan pahala yang berlipat ganda sesuai apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah hingga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman, hingga pengikut beliau sampai akhir zaman. Meneruskan taklim kita dengan memperdomani
kitab Tanbihul Mubtadin sampai kepada halaman 32 garis ketiga. Wa kana Qatadatu rahimahullah ta'ala yaqulu idza ra'al 'alimu bi'ilmihi wa 'amalihi yaqulu Allahu lil malaikatihi alaihimus salam unduru ila hadza yastahzi'u bi wa lam yakhsha minni wa anal azimu al-jabbaru. Wa kana Qatadatu rahimahullah ta'ala, dan adalah Qatadah, namanya Qatadah, ini laki-laki tapi kalimatnya muannas karena memakai ta marbuthah. Tapi kalau melihat orangnya laki-laki, kayak Tolhah juga. Tapi jadi kalau jahat Tolhah itu tetap memakai damir mudzakkar kuat. Jadi bukan dia. Nah, mudah-mudahan Allah merahmati Qatadah. Yaqulu, beliau berkata, idza al-alimu bi'ilmihi wa 'amalihi, apabila orang yang alim, orang yang berilmu, kita ini berilmu yang sekarang tidak hadir terus di majlis, tidak ada hubungan kita, ya, pintar sudah kita ini, berilmu sudah. Nah, ikuti pengajian Darul ini ya, setiap subuh ada ilmu aja sudah kita. Nah, apabila orang yang berilmu itu mengikuti, melihati dengan amalnya, ilmunya, menghayati Pak Alim Alhamdulillah. Nah, itu ini awak deh. Pak Alimnya mengakui teleng ini, apalagi nanti itu bulan. Wa amalihi, dan mengikuti amal-amalnya. Nah, merasa ada guru yang lain yang bisa amalan nanti aku ini, watibul hadap aku jual, wudul latifnya aku jual, watib ma'atasnya aku jual, dalailnya aku jual, burdahnya aku jual, misalnya, dan pembacaan menakib aku jual. Maybe itu ya. Kalau ada boleh kan isi boleh Pak. Nah, isi cuma jangan dipandang kan Pak. Yaqulullahu ta'ala li malaikatihi alaihimus salam. Atau Qatadah, ya, Allah berfirman kepada malaikatnya. Ujar Allah kepada malaikat, unduru ila hadza, itu pandang kepada ini orang alim itu, nah, dilihati malaikat, dipandang, diperhatikan untuk melihat hatinya, ya, dihati. Allah menyuruh malaikat itu yastahzi'u bi wa lam yakhsha minni. Itu orang alim memandang ilmunya dan memandang amalnya itu sama mengolok-olok, mencaci, mengejek, mencaci, meremehkan aku pikir Allah Ta'ala. Siapa yang memberi ilmu duanya itu siapa? Kenapa orang yang memberi ilmu pada dipandangnya? Siapa yang memberi amal kepadanya? Kenapa orang yang memberi amal kepadanya kada dipandang? Nah, itu sama mau ulu-ulu aku, sama mengentengkan aku, meremehkan aku, ya Allah. Walam yakhsha minni,
itu orang alim yang punya pandangan itu adalah kada takutan pada hakikatnya dua aku. Nah, kada ada rasa takutnya dua aku itu. Wajiban ilmu yang ada padanya itu pada ampun lu diakuinya, kayak inya mengampunnya. Amal namanya jauh itu pada aku yang menggerakkan hatinya, menggerakkan kakinya, menggerakkan seluruh anggotanya sehingga ini bisa beramal. Aku pada dihiraninya, kada takutannya dua aku. Padahal aku ini ya Allah wa anal azimu, sedangkan aku ini adalah Tuhan yang maha agung, ya, al-jabbar, dan bisa memaksa. Allah memaksa dengan mencabut ilmunya jadi bungol. Allah bisa mencabut seluruh amalnya, bisa manasnya pada amalnya. Nah, ya, hati-hati. Ini kalau orang ahli kita semua sudah belajar ini, jangan tidak anggap kayak menghinakan orang, buat yang keluyur di jalan ini. Ada yang kayak aku untuk meremehkan orang aja, orang yang apa kita harus meremehkan orang lain. Bisa ya Allah karena membalik keadaan kita pulang keluyuran di jalan ini menaikkan dan sholat bisa karena al-jabbar Allah itu maha memaksa, merubah. Nah, jadi jangan sombong di dalam itulah. Tetap kita hormati orang-orang siapapun, apapun kedudukannya, jangan dihinakan, jangan dibanggakan, jangan kita merasa pembanyaknya ilmu, banyaknya amal, pembanyaknya bersedekah, buat ya, ada, jangan silakan bersedekah banyakin, ya. Tapi jangan dibanggakan. Ada seberapanya kita dibandingkan dengan orang lain. Terlepas dari urusan politik, terlepas dari mana hasil atau apa. Orang-orang yang sedangkan bulan Ramadan ada melawan dengan koyim euro. Umpama nih ada promosi untuk aja. Artinya itu nilai banyaknya itu kilo airnya aja nih ya Allah. Nah, ini mau menekan yang lain supaya jangan kita merasa ada kalau lagi yang lebih. Nah, beritanya kita ada melihat dari mana atau apanya lah, urusan politik ada motivasi apa. Kenyataannya dulu hitung angka. Ya, Allah alam urusan yang belakang itu kita tidak tahu. Jadi hati-hatilah kita ini menuntut ilmu tadi sehingga dapat ilmu untuk menghilangkan kebodohan kita. Akhirnya itu aku ini ilmu supaya tak kuranginya kumohon kita ini, tak kurangi, jangan malah banyak. Nah, kemudian niat menuntut ilmu tadi juga ya, umpamanya seorang ini lulusan pesantren 2 sudah merah, satu ke situ kemari 2 sudah ceramahnya, membuka pengajian di si majelis, hadir di suatu majelis misalkan, itu untuk membuat memberikan contoh kepada yang lain, sidit alim, sidit dari kemudian menuntut juga masih ilmu. Nah, ini memberikan motivasi kepada yang lain. Kalau ilmu sudah kemudian pula selain niat tadi untuk mengurangi kejahilan kita, untuk menghidupkan syiar agama. Ya. Arti syiar itu adalah memberitahu kepada orang yang hanya datang enggak, orang tak lewat saja kan misalnya. Jadi kan lintasannya cukup jauh ya, lintasan singgahnya ke sini ataunya lewat mendengarnya suara mic-nya
Oh, pengajian bangun di sini nih, hidup, artinya hidup agama di sini. Ada kadang ruang baca Quran, malam Jumat di sini, kadang pengajian jam subuh, berarti menandakan di sini ya Islam di hidup, ya, atau menunjukkan bahwa di sini mayoritas Islam. Terus syiar namanya. Jadi seluruh ibadah negara ini lah orang badan subuh itu badan subuh badannya mana kata Nabi ya payungnya ada katanya ada orang di Wonosobo memasuki masjid Kiai Malik ya Kiai Malik kalau ada itu penyebar Islam Kiainya. Nah ulun melihat tuh di terasnya tuh kalau masjid di sana tuh kan udahnya di bangunan induk nggak ada apanya pengaruhnya tuh karena semuanya untuk ada 5 waktu nih ditutup 6 induknya nih. Oh ada 6 induknya tuh apanya tuh orang yang masuk pendoponya lah. Nah situ orang yang terdatang sembahyang di situ tuh sembahyang rata-rata masjid di sana ada itunya. Nah di Batu lihat ya bagian ini persis amalannya tuh yang disuruh amalan sesudah sholat subuh ya hayyu ya qayyum 40 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 ya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100. Hanya doanya itu Allahumma bihaqqil Hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa banih sama persis. Kalau belum foto sama, tapi belum ada tahu sembahyang subuhnya itu apa dibaca orang kayak kita di sini namanya ya ayu ya gandengan sorangan aja ya Allah dari nyimpan aja tak. Nah di situ kalau di sana ada terdangar makanya wadah-wadah kita kalaupun ada kami di sebuah masjid kita ini juga memang masjid jami ada, masjid agung ada, darul kayu ada, harapan ada. Bertunjuk terserah dia menu-menunya ya kalau dia hendak mendatangi memang cocok menunya. Nah, ini menghidupkan syiar ada agama bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu tadi. Namanya dia kota mati ada lalu kegiatan keagamaan sepi mengenai kota mati ya. Tapi ini nampak kajut, kayak musim COVID semua nampak kajut. Ya malah apa-apanya sunyi lah. Serba ditutup, semua serba dibatasi. Nah itu ujar Qatadah tadi kan hati-hati itu amalnya kita tadi kurang ilmu, memandang ilmu kita, memandang sudah amal kita itu Tuhan kepada malaikat sama yang mengejek aku dan kada takutan dua aku. Padahal aku ini orang yang besar daripada ilmu, aku ini orang yang agung daripada amalnya, ya kan? Dan maha al-jabbar, maha memaksa. Tuhan tuh mencabut roh kita itu kada menggunakan sifat lahirnya, rahman lahirnya, itu terjadi kada tercabut roh kita. Ya, karena roh itu kepaksaan dicabutnya, maka Allah menggunakan sifat terjadi al-jabbarnya itu. Wa kana amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
dan adalah Amirul Mukminin Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Idza ra'a ahadan yufaqtahu unuqahu fis sholati yadribuhu bid-durrati. Ini jadi nomornya, katanya ada nih jadi nomor di zaman kita nih, Pak. Sakit kita nih. Apabila Sayyidina Umar itu melihat seseorang membungkukkan lehernya di dalam sholat, yadribuhu bid-durrati, dipukulnya dua tongkat. Nah, untuk kalau menunduk, Sayyidina Umar itu dia wali. Ya. Apa jadi dicapoknya? Minta tambuk seolah-olah kusuk karena dia saja menunduknya. Nah, ini kira-kira melihat kesat tampak sujud mandap dahi, sujud tangan ini. Atau Sayyidina Umar anak kita tangguh karena apa itu? Menurut ajaran Islam, menurut fikihnya ada kayu tujuh ya Pak, kita menunduk tanah supaya jangan lihat. Apa maksudnya itu? Wa yaqulu lahu waihaka ya Sayyidina Umar, aduh celaka ikan ya. Pemberitahuan isyraq ini. Jadi lewat isyraq ini sekitar 20 menit. Jangan berisyraq tadi itu berduha, dia jadi ini bapak cuma tambah sekitar 20 menit, berarti jam berapa nih? Jam 5 lewat 35. Banyak pengajian tuh, habis itu berduha, jalannya waktu duha sudah isyraq tuh sekitar 20 menitan aja, habis itu duha. Nak isyraq kalian belum tutup. Sama aja dengan yang penting, ujian jangan berkata dunia, urusan agama di antaranya, jangan berdoa sama mendapatkan pahala umrah 1 kali umrah. Nah jadi ujar Sayyidina Umar nih, waihaka, celaka engkau, inna khusyu'a fil qalbi. Karena khusyuk itu di hati, bukan di gaya gerak-gerik badan. Kita menunduk, patah bulu. Ya, kayak itu. Udah rumah jatuh. Ada kehidupan khusyuk. Khusyuk itu di hati. Hati kamu kemana? Waktu mangkat takbir, baca Fatihah, kemana? Pikiran waktu itu, itu yang khusyuk. Bukan menunduk kepala itu. Menunduk memang disuruh, tapi sebatas hanya melihat tampak sujud itu. Ada kalau tunduk pada Allah, sakit juga, bergulung ya kalau melawas tunduk. Waqad marra Abu Umamah radhiyallahu anhu, dan sungguh telah lewat oleh Abu Umamah, melewati oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu yauman ala syaksin sajidin. Siapa yang dilewati sini pada suatu hari, yaitu seseorang yang sedang sujud. Jadi berjalan nantinya di ruangan masjid, jalan. Apa dilihat ada orang sujud, sembajang saja lah, tapi entah melihatnya. Wahwa Yahudi menangis, mengeraung dan sujudnya nena. Fakola, kadang-kadang menangis di kali-kali juga
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang disuruh baca itu ada namun dia berpuisi nih, ya Allah tolonglah kami. Macam-macam ya, supaya menangis, supaya menimbulkan tangis mata. Ada juga orang sujud menangis. Jadi ujar Abu Umamah, sesudah orang ini selesai sujud, nang sujudnya sambil menangis, ni'mahadza law kana fi baitika haitsu la yarakan nas. Kamu tadi sujud menangis kelak. Sebaiknya, sebagus-bagusnya kita melakukan ini. Hadza law kana fi baitika. Ini sebaiknya kita melakukan di rumah. Haitsu la yarakan nas, sehingga kada melihat manusia. Jauhin aja di rumah. Kan di rumah sujud orang menangis. Dan dari tengah orang, bro, nyata minta lihat dan minta damai. Namun orang cerita air telah secara umumnya berpikir sambil tangis, misalkan itu sugesti jalan artinya kita terpengaruh aja, bukan tunturannya itu dari perasaan yang muncul karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disugesti kan, arti sugesti ini yaitu kita spontan umpat-umpatan. Maka dia menonton sepak bola adalah tiba itu ada yang berdiri itu, semua. Nang umpat semua itu sudah tersugesti oleh saya ikut orang. Dia orang menangis, dua menangis. Terpengaruh. Bukan menangis dengan sendirinya karena kita merasa ada dosa. Lain itu yang menangis yang ada rasa takut itu nambah harga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ujar sini ini lah bagus juga. Sebagusnya di sini menangis sujud di rumah, jangan di sini, jangan dilanggar, jangan melihat imam, jangan melihat ustaz tujuan, jangan melihat yang lain. Kalau timbul di dalam hati nih, kalau kita pujiannya masih dibilang khusyuk apa perasaan sih untuk menangis itu. Ingat dua menawarkan, padahal awir terjadi. Ada tahu kok ya loh, pikirannya ingat pada dengan Tuhan. Halo, jawab kalau bulan bulannya terjadi. Mengunjungi juga. Nah, jadi orang bahari itu makin daripada ibadah itu di tengah-tengah orang. Jadi ibadah itu memang umum. Dari sini berjamaah sudah bisa baca Quran, ya Allah. Kemudian ada misalkan bermaulid ya, itu yang jamaah-jamaah tadi perlu memang untuk syiar agama. Maunya gini di sini kalau ada kegiatan apa-apa. Wa qad kana al-Fudailu Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala yaqulu, dan adalah Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata ia, man arada, siapa yang menghendaki, mengingini, ayam dura ila murain, bahwa dia itu beribadah minta lihat, ayam dur ilayya, ini pandang aku ni nang lihat, aku ni nang lihat. Dia sudah diberi mengakui
Padahal itu darinya cuma mengakui dirinya, aku ini paling mulia. Itu bagus pengakuan bahwa seorang ini paling unggul, paling baik, ya, paling beribadah pun juga dia, itu penting. Ya. Kan jadi memandang diri ini rendah, tapi memandang orang mulia. Jangan orang dipandang hina, seorang mulia. Nah, itu pandangan tasawuf dan itu. Wa kana Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Dan adalah Ibrahim bin Adham, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Yaqulu, berkata ia, marartu ala hajarin. Ujar Ibrahim bin Adham, saya pernah melewati sebuah batu. Dia berjalan dari mana ke mana, beliau terlihat di batu. Seringnya Jepang sih berjalan sudah tua melewati batu. Ada juga orang ceritanya tersidinkan berkisah, cuma kebetulan ini ada sesuatu atau terbawa kisah kan. Nah, itu apa masjidnya? Kalau ini biasa, sudah lewat sini, lewat di sini. Kenapa? Subuh ini terlihat nampil ada pakaian pocong. Kalau pakai saya lah, dia tuh melewati di situ tuh, nah biasa dia kan. Nah, yang ada yang aneh lalu ada cerita. Jadi si bin melihat batunya, para itu maktuban alaihi, maka aku lihat di batu itu satu tulisan alaihi di atasnya. Ada tulisan di atas batu itu, siapa kamu menulis? Ada tahu juga. Kalau sudah lewat, tapi kebetulan ada petulis. Sama aja kan lewat simpangan ini biasanya sudah. Apa yang subuh ini kemudian, nah ada spanduk WC, akhirnya orang hasam itu kan, jadi belajar ada spanduk. Lewat aja sudah di gang itu. Kenapa kali ini bertajak bendera hijau, jenazah Jawa, apa dicurikan dia? Jadi itu dia aku lewat ada di gang sini ya, banyak bendera pantas saya. Nah, kayak tujuannya. Lewat biasa, kenapa lewat kali ini batu itu ada tulisan? Siapa menulis kita kan tahu. Nah, anta bima ta'lamu la ta'malu. Jadi ujar batu itu bertulisan, Anda dengan apa yang Anda ketahui dan Anda tidak mengamalkan. Mana batu itu ini ikan lunana. Apakah ini tulisannya Allah lah menyuruh malaikatnya menulis di situ untuk menegur si jin? Bisa buat jinnya aulia kan, ya kan? Supaya jangan tergelincir kepada ria itu. Takut bisa jualan itu. Jadi ujar batu tadi dengan tulisan tadi, anta bima ta'lamu, engkau dengan apa yang sudah engkau ketahui, la ta'malu, tidak juga engkau itu menggawi mengamalkan. Pakai patak lubu ziyadatul ilmi, maka betapa engkau minta tambah ilmu. Nah ada, jangan digawe minta juga tambah ilmu. Nah takurannya. Nah ini dia harus berpikir positif. Jangan negatif. Baru menilai diri, tidak untuk ilmu sudahnya. Dapat ilmu belajar pada mama kan. Lagi aku berusaha lagi dulu turun ke dalam airnya. Kalau mama akan ada, kalau turun ke sini salah. Kurang pahala dia, tetap aja hadir ke darul haid untuk menambah ilmu, tetapi kan nang ada baiknya tuh dikatakan, nang ada baiknya seorang ada mengamalkan ilmunya. Lalu kita balik, tetap
di majlis nang kada baik diubah. Mana nang kada baiknya? Ada amal kan. Itu nang diubah. Jangan kan nang sudah hadir lo pada hadir bertambah kesalahannya sudah kada menggawe nang baik nang ada ditinggalkan orang. Nah, luput tuh pikirannya. Nah, orang dulu dipelihara dijaga sampai takbur gitu lewat batu bertulisan lah. Omong kita bisa kada menghiraukan lah. Orang Bali ada ini kan di dalam kitab ini guna orang Bali itu daripada apa hati-hatinya sampai saatnya menjaga ibadah ini nah. Jangan sampai kada busuk, kada nyaman, kada lezat. Orang itu sudah lezat ibadah, lezat terbiasa sudah nyaman beribadah. Tiba-tiba satu malam beribadah, sholat malamnya kada nyaman, dicari orang penyebabnya, Ada kita nih biasa kada nyaman, ya orang biasa nyaman ibadah, tamu kada nyaman. Dia misalkan kalau menukar sudah ramjanannya, ya wadai kenapa hari ini kada nyaman? Nah, pasti ada kurangnya tuh mencari dia, atau dia nambah apa kak? Tidak nyaman deh. Kenapa hari ini kada nyaman? Pastinya ini ada kurang apa pun di dalam kitchen kan orang mencari. Ada biasanya atau abahnya ibu-ibu abahnya bertakut, apanya? Semuanya ini kurang kadang kayak biasa aja. Ya kan? Oh, apakah kurangnya nih dan apakah menjadi sambalnya saling menyari? Tahu juga. Itu kan dicari maksudnya ini orang Bali itu nampak berjalan saruan, imbas saruan, makanan kan dari makan orang kulit kesulitan mikir. Di saruan ada di dulu bilang tusuk gigi, di warung ada apa tusuk gigi. Lewat rumah orang menjual kayu, mandi sedikit kayu orang juga, ya, jasam kuit gigi, adalah nih kayu dijualnya, adalah menghasilkan duitnya, ada dalam, tapi yang pun orang ada, nah, yang duitnya lah, amun ini kira-kira mau dikuriaki maling, betul, ditangkap polisi, apa nih komputer jadi ini lah. Pas polisi ini harganya kalau ditangkap tuh jangan, tetapi menjadi sudah kepada ada, berarti kepadanya perlu kan, duit selamat sudah uang, ibadahnya tahajud malam, kada nyaman ibadahnya, ada nyaman kita bertaburan ini. Lalu dicarinya kenapa? Nah, orang mencari sebabnya karena biasa nyaman. Kalau kada nyaman, cari sebabnya. Lalunya bermimpi karena jadi pikiran bermimpi, dimimpikan doa. Pemimpinya dalam mimpinya bertemu dengan seseorang dalam mimpi tadi. Lalu bertakwa kenapa? Ibadah ulun nama malam ini kada nyaman. Nah, ikan ada terpakai ampun orang dan ikan kada minta halal. Apa itu? Ya nang kayu tadi sedikit yang itu. Nah, itu. Oma sendiri juga itu terbangun, isuknya dicari di dalam rumah itu di mana sendiri ya. Sekali dilihat rumah mengidam. Apa kian kesini? Aku minta halal, mengambil kayu ikan, siapa? Ini sedikit aja, dan dulu dia. Aku minta halal, wah, mikir kada berpadah dia mengambil halal. Tapi kan perlu ada pernyataan dari nang ampunnya mahalal.
Itu aja sudah berpengaruh kepada ibadah kita. Barangkali kita banyak terjadi itu, jangan berasa ada berasa karena memang ibadah kita ada khusyuk. Biasa ada khusyuk. Terjawabnya itu bukan kawai menilai sudah terbiasa. Orang itu biasa khusyuk, tetap mengenal khusyuk. Kalau berasa yang sedikit itu nanti berasa. Ya kan? Ada dia tidak akan tempat pembuangan sampah terakhir itu apa namanya? Titik pembuangan TPA. Ya ini biasa di rumah harum, ada yang sumpah harum, ya di WC juga harum, ada yang kapur barusnya harum, ya biasa ya. Turap terlanggar ke masjid, nah dia harum, biasa harum sudah. Nah, biasanya kalau sekali-sekali ke padang sampah ya, muntah padang pembuangan, ya kenapa? Ya kan biasa. Tapi orang pemulung sehari-hari ciumannya sudah apalnya ya. Nah itu ibaratnya tadi ya, kalau nabi yang sudah hari-hari harum ya kenapa pindah ke bau di rumah pasti menjadi sebabnya ya kucing kepikiran ya. Nah amun hari-hari sudah mencium tai kucing ya kan atau bergaduh pun nah kayak itu juga dalam ibadah kita ini. Amunnya dia sudah kada biasa, tetamu nang usulah nang nyaman lezat ibadah. Nah, itu jadi catatan khusus tuh. Tapi malam esoknya pun ada lah dari kita tuh mencari sebabnya nama malam ketika nyamannya. Nah, itu termasuk salah satu Allah memberikan nikmat itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Kemudian, jadi jaga di malam 27 atau malam-malam tadi di mana dia nyaman ibadah. Ada biasanya kok. Kadang-kadang itulah Lailatul Qadar. Ada rajin tapi tak rajin Allah Maha pikir mendapati Lailatul Qadar di situ. Ada tuh aspian jadi lebih malas Lailatul Qadar itu. Rasa punya nyaman, dia penguruh punya nyaman, dia beribadah. Nanti ada menggawin itu, enggak keinginan ada menggawin tiba-tiba. Nah itu ciri-ciri orang mendapat Lailatul Qadar. Tapi tolong jangan pengumuman yang tadi. Alhamdulillah aku dapat Lailatul Qadar. Itu rahasia dia. Daripada perguruan itu salah satu tandanya kayak itu orang tiba-tiba ya. Namun kita biasa-biasa tapi kita ada tetamu ya, ada ditamukan Tuhan. Karena kalau itu kita berkehendak kan Tuhan akan memberi kepada seseorang itu dirasakan. Ada yang melihat pohon nyur nambah keturun beranda ada. Cuma ibadah ada seperti biasanya nyaman dan lezatnya. Terakhir. Wa kana Yusuf ibnu Asbat rahimahullahu ta'ala yaqulu, dan adalah Yusuf bin Asbat, mudah-mudahan Allah merahmatinya, yaqulu berkata dia, Auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Allah berwahyu kepada seorang nabinya. Nabi Allah kan banyak. Nah, salah seorang di antara nabi-nabi Allah ada diwahyu Tuhan. Qul li qaumika. Ujar Tuhan kepada Nabi Nabi tadi, katakan untuk pengikut engkau. Katakan kepada umat engkau. Yaqau a'malahum minal khalqi. Takuti olehmu akan amal engkau daripada makhluk. Bukan takuti. Ini bukan khapa ya khafu. Ini tasbih Pak.
Kalau khafa ya khafu, alif khanya itu takut. Tapi khafa fa-nya sudah fa itu ya. Ya khafa ya khafu. Ya khafu khafa ya fa. Nah, gitu. Ilmu darinya khafa ya fa. Ya fa ya fayani ya fau. Sembunyikan amal-amal mereka daripada makhluk. Nah, disuruh sudah nabi-nabi diimbau untuk menyampaikan kepada umat agar umat itu menyembunyikan ibadahnya. Nang ada disuruh berjamaah kan kita mesti ya sampai lain pada itu sembunyikan daripada makhluk. Wa anna udhiruha lahum, karena aku juga Tuhan ya bisa memandahkan ke lain. Nah, Allah ada ya memandahkan kayak apakah karena adanya siang itu bukan tahu. Jadi aku kebetulan malam di rumahnya atau sekamar dalam sholat di hotel ya sekamar atau haji kumpul. Nah, atau umrah ke Kongo selama itu ini kan teman-teman juga sampai bukan sama dilihat orangnya kan itu ahli ibadah, orang itu ahli ibadah. Nah, Allah menyampaikan lewat situ. Nah, kalau usaha seorang bertambah karena Tuhan bisa menyampaikan. Manakala sudah menurut Allah hati kita itu tahan, ada lagi mengharapkan pujian meskipun sudah dipadahkan ke lain kata bangganya tetap rendah hati, tetap merasa kata amal karena isi amal banyak. Nah, karena itu Tuhan aku mungkin bisa menyampaikan pada umat kita berusaha membina ujaman ini ke poya-poya amal ini sampai karena memang bersedekah 200 dia kok selfie dulu nah amplopnya dia. Nah, wah, diperlihatkan lagi itulah. Itu dia kan kalau betul kita tidak menyangka juga dia karena dianya dalam hati juga. Punya hatinya kata tergantung itu hanya ini pikirnya aja atau apa kenang-kenangannya aja terserahnya. Nah, jadi hati-hati itulah masalah ibadah ini. Ini aja sudah membahas beberapa lembar belum habis lagi. Nah, banyak lagi tentang masalah akhlak beliau dalam ikhlas amal tadi. Artinya membersihkan amal daripada riya dan bangga terhadap amal itu. Karena jadi penting meskipun fikihnya bujur sudah jelas. Meskipun sudah belajar dua tauhid, sah sudah menurut pandangan tauhid kepada kita, namun di dalam tasawufnya, nangka ini tadi caranya pandangan hati mengakibatkan pahala ibadah pada tidak dapat, lalu sia-sia ibadah kita, ada dapat pahala. Jadi sudah, ya. Nah ini jadi 3 komponen ilmu tadi penting, fikih itu mengatur tata cara ibadah kita, bacaannya, ya. Kemudian tauhid itu mengatur siapa nanti kita ibadahi, kita kenal orangnya itu Allah, ya kita kenal kayak apa orangnya. Nah lalu orang kita berakhlak kepada Allah ini tadi, kalau sudah kita kenal ya, jangan beribadah kepada nama hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 itu komplit saling mendukung. Sah menurut fikih, sah menurut tauhid, sah juga menurut tasawufnya. Nah, barangkali di situ dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Insyaallah subuh esok terakhir bagi ulun dan mungkin juga pengajian di sini selama bulan Ramadan. Karena mungkin kita puasa hanya 29 hari pun dari jamin juga tergantung pengumuman pemerintah nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita
mencurahkan kita rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita panjang umur, selalu sehat walafiat, sehingga kita bertemu lagi pada Ramadan yang akan datang. Amin. Dan mudah-mudahan hajat kita dunia akhirat kabur dan urusan semuanya dimudahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah ala hadhihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma ya rabbi bi nabiyyil mustafa rasulil murtada bi jahil ulama was-salaha wal awliya tahhir qulubana min rusqin wa 'adina 'an syarri Muhammad wa ma'ibadi. Aminna ya Allah wa sunnah wal jamaah. إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.